محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama khotib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khotib pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Karena iman dan takwa adalah modal bagi kita untuk selamat, tidak hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan panjang, kehidupan abadi, kehidupan yang pasti akan mendatangi kita semua, yaitu kehidupan yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi, dan Allah memberikan panduan pada manusia bagaimana menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita yakin 100% bahwa Allah itu ada, menciptakan kita, dan juga memberikan aturan pada manusia bagaimana menjalani kehidupan ini, maka niscaya kita akan berusaha untuk mempelajari aturan dari Allah, mempelajari panduan dari Allah, dan kita tidak menginginkan sedikit pun menyimpang dari panduan dari Allah SWT. Dan kalau manusia menjalani kehidupan sesuai dengan panduan dari Allah, semua amal-amal yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan di muka bumi, itu akan bernilai amal soleh. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Dan apa yang didapat ketika kita melakukan amal soleh di muka bumi ini? Maka Allah SWT memberitahu kepada kita, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi Allah yang menjanjikan pada kita, kalau kita hidup di muka bumi ini, kita lihat panduan dari Allah, kita jalankan, maka kita akan mendapatkan yang namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang dari level pribadi sampai keluarga, itu adalah sebuah kehidupan yang indah. Lalu pertanyaannya adalah untuk kita sendiri, apakah kita merasakan hayatan thayyibah tersebut, kehidupan yang baik tersebut? Kalau kita tidak merasakan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang indah itu berarti kita memang tidak mau menggantikan apa yang kita jalani hidup, apa yang kita jalani pada hari ini itu dengan perjalanan orang lain. Karena kita sudah merasakan hayatan thayyibah itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan kehidupan yang baik tersebut? Kalau kita masih merasakan bahwa hidup ini kok terasa sempit, kok terasa banyak masalah, kok terasa menyesakkan dada, kok merasa kita tidak merasa tenang dalam jalan hidup ini,
Kok merasa rumit, complicated? Kok hidup ini kompleks sekali? Bisa jadi ada yang salah. Bisa jadi hidup kita ini memang tidak membuka panduan dari Allah. Dan perasaan-perasaan sempit hidup kita ini, kita merasakan masalah dalam hidup ini satu indikasi bahwa kita memang hidup tidak memperhatikan aturan dari Allah SWT. Siapa yang menyatakan itu? Allah sendiri yang menyatakan itu. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari panduan Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Jadi merasakan hidup ini terasa sempit. Kalau kita lihat para mufassir mengartikan ma'isyatan donka dari berbagai tafsir, itu ada 3. Kesempitan hidup di yaumil akhir, kesempitan hidup di alam kubur, dan kesempitan hidup di muka bumi ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita tengok kehidupan di luar masjid ini. Kita sering kali membaca berita, banyak sekali perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa hidupnya itu tidak bahagia. Masalah mental health misalkan, mental illness, yang beberapa waktu yang lalu itu ramai sekali dibicarakan. Seorang ibu yang membunuh anaknya karena alasan ekonomi. Dan peristiwa ini berulang. Ada ibu yang menggorok anaknya, ada ibu yang membunuh anaknya, lalu kemudian dia berusaha untuk bunuh diri. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Lalu kemudian peristiwa yang lain, Kelitih misalnya. Betapa banyak anak-anak tanggung pada hari ini, mereka melakukan kekerasan, pembacokan, atau betapa banyak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Tidak sedikit. KPK enggak selesai-selesai pekerjaannya. Belum lagi kalau masalah mendekati politik, udah rame. Persaingan, percecokan, berlomba untuk mendapatkan kursi nomor 1, kursi nomor 2. Bahkan kadang-kadang ya rakyat di bawah itu terbawa arus polarisasi. Belum lagi banyak sekali kalau kita lihat satu persatu. Berapa tahun yang lalu kita nggak membayangkan yang kejadian di daerah Jawa Barat, ada 2 remaja yang ditabrak oleh aparat, lalu kemudian setelah ditabrak dibawa, dimasukkan dalam mobil. Masyarakat berpikir, wah ini berarti bertanggung jawab. Dikira dibawa ke rumah sakit, tetapi dibuang dalam keadaan hidup. Ini adalah perilaku. Inilah yang namanya, kalau kita lihat, satu indikasi kehidupan orang-orang seperti ini adalah kehidupan-kehidupan yang ma'isyatan donka, merasa sempit di dalam hidup. Dan betapa banyak juga orang-orang yang mungkin hidupnya tidak tenang karena mungkin takut korupsinya ketahuan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka kalau Allah SWT menciptakan kita, lalu kemudian memberikan panduan hidup bagi kita, maka normalnya kita itu akan mempelajari panduan hidup tersebut, dan kita tidak mau sedikit pun menyimpang hidup kita ini dari panduan dari Allah. Maka tidak heran orang-orang yang memahami makna hidup yang seperti ini, dia akan berusaha mempelajari aturan Allah, dan itu tidak akan pernah selesai proses belajar itu. Dan ketika dia mempelajari aturan Allah, maka dia akan memiliki standar hidup yang jelas.
Standar hidup inilah yang nanti menentukan apakah kita ini sehat apa tidak sehat dari kacamata Islam. Standar hidup. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, apa kira-kira standarnya? Maka standarnya bukan karena sesuatu itu bermanfaat bagi kita, bukan karena sesuatu itu menyenangkan bagi kita, bukan sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain, bukan karena sesuatu itu menyenangkan orang lain, bukan. Karena ukuran bermanfaat atau menyenangkan itu sangat relatif, sangat nisbi. Bisa jadi sesuatu itu bermanfaat bagi kita, ternyata itu adalah musibah bagi orang lain. Bisa jadi itu bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, tetapi musibah bagi orang banyak yang lain. Karena saking nisbinya, yang namanya standar manusia. Dan pada hari ini persoalan standarnya adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat kita. Kita bisa saksikan pada hari ini karena kita orang-orang kampus, mahasiswa kita semakin banyak yang melakukan kecurangan ketika mereka menyontek. Kenapa? Mungkin dia mengatakan bahwa ini adalah bermanfaat. Kalau melakukan kecurangan nilainya bagus, itu akan menyenangkan orang tua. Belum lagi, mohon maaf ya, mungkin akhir-akhir ini juga kita melihat kasus-kasus di kampus mahasiswa ya, masalah pergaulan bebas. Ini sangat memprihatinkan. Belum lagi gerakan LGBT, luar biasa. Dan LGBT biasanya memang ini banyak menimpa kalangan terdidik. Ini masalah standar. Standarnya adalah ini manfaat, menyenangkan, atau standar yang lain dianggap bahwa ini adalah sesuai dengan hak asasi manusia. Dan banyak lagi standar-standar yang lain, yang kalau satu standar dengan standar yang lain itu diperdebatkan, nggak akan selesai-selesai. Apakah perbuatan ini baik atau buruk? Jadi khatib ingat beberapa tahun yang lalu pernah ada seminar ya di salah satu fakultas. Waktu itu membahas masalah pornografi, porno aksi. Yang hadir pembicara dari banyak kalangan. Dari kalangan aktivis perempuan, dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang yang lain. Lalu kemudian pada saat itu khatib diminta sebagai pembicara pengganti dari sudut pandang agama. Ketika lihat satu persatu presentasi, itu bisa beda-beda. Apakah pornografi, porno aksi itu boleh atau tidak boleh? Maka ketika khatib mendapat giliran, khatib menyatakan begini, kalau kita tambah lagi ini perspektif yang lain, maka akan muncul lagi pandangan yang lain, yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, karena kita ini forumnya adalah forum agama, semuanya orang beragama, ada enggak kira-kira satu perspektif yang seharusnya kita semua akan menerima? Bagaimana caranya kita mengeluarkan satu pandangan yang itu tidak kita tolak? Maka hati menggambarkan begini, kalau seandainya ketika kita debat berbeda-beda pandangan, lalu kemudian di atas langit sana ada malaikat berkata, ini malaikat ya, hai manusia, porno aksi, pornografi itu sudah jelas dilarang. Kalau sudah langit turun tangan, kira-kira ada enggak yang berani menolak? Pasti kita mengatakan itu kan enggak mungkin. Iya, tidak mungkin, udah pasti. Tapi poinnya adalah ketika yang ada di atas langit sana, ketika Allah menetapkan porno aksi, pornografi itu dilarang, siapa kira-kira yang berani melawan? Kalau bisa dipastikan begitu. Nah sekarang kalau dari sudut pandang agama, kita lihat saja apakah Allah itu melarang atau tidak porno aksi, pornografi tersebut. Bagaimana kita tahunya? Ya tinggal kita buka di Al-Quran, ada enggak aturan terkait masalah pornografi, porno aksi. Kalau ternyata Allah ada, siapa kira-kira yang berani melarang itu? Siapa yang berani berbeda pendapat? Nah celakanya, bukan celakanya ya, bersyukurnya di dalam Al-Quran jelas dilarang. Mana batasan yang namanya porno aksi, pornografi itu jelas sekali dilarang oleh Allah. Nah jamaah saudara rahmati Allah, jadi poinnya adalah standar. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ketika kita melakukan perbuatan,
Maka standarnya jelas, perbuatan kita itu ada ahkamul khamsah, ada 5. Apakah perbuatan itu terkategori fardu ain, fardu kifayah? Artinya perbuatan itu Allah kasih pahala kalau kita melakukan, Allah kasih dosa kalau kita meninggalkan. Yang kedua, apakah perbuatan itu manduf atau sunnah? Artinya kalau dilakukan datangkan pahala, ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Atau perbuatan itu mubah. Mubah itu kita boleh memilih. Atau perbuatan itu makruh. Kalau itu kita tinggalkan kita berpahala, kita lakukan kita tidak berdosa. Atau haram. Kalau haram itu berarti kita berdosa melakukannya. Kalau kita lakukan maka kita berpahala. Semua perbuatan manusia akan bisa diklasifikasikan 5 itu. Cuma tinggal masalahnya kita mau belajar apa tidak. Dan banyak sekali ternyata masalah-masalah yang mubah. Jadi kalau masalah-masalah mubah, tinggal kita cari yang paling bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, itu adalah hal-hal yang mubah. Berbakti pada orang tua itu wajib. Menyantuni, menafkahi anak istri itu wajib. Berzina itu haram, korupsi itu haram. Udah jelas, tinggalkan saja yang haram-haram itu, lakukanlah yang wajib-wajib. Maka niscaya perbuatan kita, amal kita di dunia itu akan tertata sesuai dengan panduan dari Allah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, di awal khutbah tadi khatib menyampaikan bahwa Allah menciptakan kita, Allah kasih panduan hidup bagi kita. Maka tugas kita mestinya adalah selalu belajar panduan dari Allah. Kalau kita tidak mempelajari panduan dari Allah, maka pastilah kita akan tersesat. Tersesat yang akan menghantarkan kita pada kehidupan dunia yang ma'isyatan donka tadi. Terasa sempit, banyak masalah. Dan di yaumil akhir, kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT. Dan kalau perbuatan kita itu menyimpang dari panduan dari Allah, maka di level yang lebih tinggi itu akan menghasilkan rambatan-rambatan persoalan. Setiap perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu pastilah kita yakini di dunia ini akan menghantarkan masalah. Tapi kalau kita secara pribadi, secara berjamaah, secara sistemik, nggak peduli itu halal apa haram, maka itu akan munculkan rambatan masalah yang kalau kita lihat lebih detail, kita pelajari lebih detail, kalau kemaksiatan itu levelnya sudah sistemik, maka yang muncul adalah fasad, kerusakan. Coba kita pelajari secara detail bagaimana Allah mengatur masalah, misalkan ekonomi. Ketika orang mengatur ekonomi, nggak peduli ini ekonomi Islam apa bukan, apakah ekonomi ini masuk riba apa bukan, apakah Allah ini menghalalkan atau mengharamkan. Ketika kita tidak peduli, kita susun bangunan ekonomi bagi kehidupan ini, maka yang muncul adalah fasad, kerusakan. Dan kerusakan itu bisa berdampak tidak hanya pada masyarakat, pada manusia, bahkan bisa berdampak pada alam. Jadi kalau sekarang kita misalnya nyaksikan Januari, Desember tahun lalu itu ratusan ribu orang berkumpul di Skotlandia, ratusan kepala negara berkumpul di sana melaksanakan konferensi tingkat tinggi terkait perubahan iklim, di mana mereka sangat khawatir sekali karena bumi kita ini terancam tenggelam. Kalau proses ekonomi politik pada hari ini diteruskan seperti ini, maka secara saintifik tinggal menunggu waktu
kutub utara, kutub selatan akan mencair dan tidak bisa dikembalikan lagi. Karena suhu bumi kita sudah 1,1 derajat Celcius, nanti masuk 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan pas revolusi industri pada saat itu, maka kutub utara, kutub selatan akan terus mencair tanpa bisa dikembalikan lagi. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah kutub utara, selatan mencair, permukaan air laut meningkat 5 meter, kutub selatan mencair, khotib lupa bagian kanan bagian kiri, itu 7 meter derajat, 7 meter kenaikannya. Kalau kutub selatan mencair, sebelahnya lagi itu kenaikannya adalah 50 meter. Jadi air laut akan meningkat 50 meter lebih. Bisa dihitung, kota-kota di dunia akan tenggelam. New York, London, Amsterdam, Ho Chi Minh, Shanghai, Jakarta apalagi. Dan maka dikatakan bahwa KTT ini adalah KTT yang paling penting. Jadi umat manusia berharap. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ada enggak hubungannya dengan kemaksiatan? Ada enggak hubungannya manusia menata hidup termasuk lingkungan itu enggak memperhatikan panduan dari Allah? Kalau kita belajar secara detail, kita akan menemukan dengan jelas, kita akan melihat dengan jelas, dengan terang benderang. Ini semua adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rum 41. Zuharal fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas liyajikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, kata Allah. Nampak, telah jelas. Zuharal fasadu fil bari wal bahar. Fasad, kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena tangan manusia. Liyajikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu berarti kembali kepada panduan dari Allah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita mempelajari Islam secara sungguh-sungguh. Kita lihat fenomena dalam kehidupan ini. Kalau ada masalah, itu hampir dipastikan karena ada penyimpangan dari panduan dari Allah. Terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan agar istiqomah di dalam menjalankan Islam, memiliki kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan dijauhkan dari kehidupan maisatan donka, kehidupan yang menyesakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.